Ada shalom semuanya? Senang bersama dengan saudara. Mari sama-sama kita belajar pada malam hari ini. Tema yang saya berikan adalah indahnya kematian. Apa saudara? Indahnya kematian. Ya. Ini sesuatu yang sangat sederhana sebenarnya. Tapi kalau kita nilai dengan jujur, ya, ini juga berat. Tidak sesederhana yang dipahami gitu saudara ya. Coba deh kita sedikit mengintrospeksi diri kita dengan firman Tuhan yang kita mau baca bersama-sama ini. Coba dibuka Ibrani pasal 9 ayat ke-27. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27. Boleh ada mic satu nanti tolong dibaca. Pastor Silvi gantian nanti sama Pastor Alvina. Ibrani pasal 9 ya, ayat yang ke-27. Ya, kemudian disiapkan Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Dua ayat ini coba kita baca dulu dan dari dua ayat ini kita introspeksi di mana posisi berdirimu, ya. Ibrani 9 ayat 27 silakan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Perhatikan baik-baik. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Clear saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia ditetapkan untuk mati. Ya. Jadi sebenarnya dari ayat ini, semua orang percaya, semua orang yang berbaju Kristen katanya, sangat paham bahwa kita ini pasti akan mati. Mati itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan. Kalimatnya begitu telanjang. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Siapa yang menetapkan? Tentu Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu harus memahami karena yang menetapkan Tuhan dan ini sudah menjadi firman Tuhan, maka Ibu, Bapak, saya, kita semua tidak bisa menghindari yang namanya kematian. Ya, pasti mati, ya. Coba sekarang Filipi 1 ayat 21 dibaca. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini juga dipahami oleh banyak orang Kristen, ya. Dipahami oleh banyak orang percaya bahwa mati adalah sebuah keuntungan, ya. Nah, dari dua ayat ini sebenarnya saya ingin membawa kita untuk berpikir secara logika umum yang bisa dipelajari dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya manapun dari gereja manapun pasti percaya mereka pasti akan mati. Orang percaya manapun dari gereja manapun itu pernah dengar firman Tuhan, bahkan mungkin sangat percaya bahwa mati adalah keuntungan. Yakin bahwa kita pasti mati,
tahu mati adalah keuntungan, tapi pertanyaan di balik itu, saudara dan saya senang nggak kalau kita mati? Itu loh. Saya tanya ya, senang nggak kita mati? Itu. Ini seperti apa ya? Seperti sebuah ironi. Ya. Satu sisi kita tahu bahwa kita pasti mati, firman Tuhan mati adalah keuntungan, tapi kita tidak senang untuk mati. Kita menghindari mati. Ketika orang tua kita sudah sekarat, orang tua kita sudah lemah, kita doanya Tuhan berikan umur panjang. Ya, sampai putih rambut, sampai nenek-nenek, kami tolak roh maut, kami tolak kematian. Kurang lebih begitu doanya. Ya. Ya. Ini cermin saudara, orang Kristen sebenarnya bermuka dua. Ya. Kenapa bisa begini? Karena mungkin tidak diajar indahnya kematian itu. Nah, makanya saya mau ngajar saudara tema indahnya kematian. Coba sekarang kita belajar ya, saudara, Bapak Ibu, kita belajar ya. Apa kata Alkitab tentang mati ini? Kenapa akhirnya saya beri tema khotbah indahnya kematian? Sebenarnya kematian itu secara biblikal, secara alkitabiah itu apa sih? Yuk, kita belajar dari etimologinya terlebih dahulu. Di Alkitab kita ini dibagi dua, ada perjanjian lama, perjanjian baru, kita semua paham. Ya. Kalau kita melihat etimologi kematian dari perjanjian lama, ada banyak kata yang berarti kematian dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh bahasa Ibrani, bahasa perjanjian lama. Ya, ada kata mot, ada kata gaba, ada kata abad, ada kata mobet, ada kata-kata lain yang di PL dari Kejadian sampai Maleaki yang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti mati atau binasa. Ya saudara ya. Tapi selain kata-kata itu ada satu kata yang menarik saya, yang ingin nanti saya keluarkan maknanya, terus saya hubungkan dengan kalimat-kalimat atau pembahasan di pertemuan ini setelahnya, bahwa ada satu kata dalam bahasa Ibrani yakni kata syakan. Ya. Kata syakan ini bisa berarti mati, ya, tapi juga bisa berarti istirahat. Ya. Kata syakan atau kata syakap, ya, tergantung nanti apa perkembangan kata ini selanjutnya. Ya. Itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai menjadi kalimat to lie down, ya, berbaring, beristirahat. Coba kita buka. Ulangan 31 ayat 16. Ulangan 31 ayat 16. Yuk, tolong dibaca. Ulangan 31 ayat 16. Ulangan 31 ayat yang ke-16. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Coba perhatikan baik-baik. Ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Ya. Kalimat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu ini menggunakan kata Ibrani yang saya bilang tadi, syakan atau syakap, tergantung spelling kita gimana bacanya. Ya, syakap atau syakan ini dalam terjemahan Inggris itu to lie down. Ya, ya. Dalam terjemahan King James, thou shalt sleep. Artinya apa? Mendapat perhentian. Ini bisa diterjemahkan menjadi tadi saudara, beristirahat atau berbaring. Jadi konsep tentang kematian, etimologi kematian dalam bahasa Ibrani tidak melulu berarti matinya itu binasa, tapi mati di sini juga bisa berarti melalui kata syakan tadi berbaring, beristirahat. Jadi konsep Ibrani bahwa orang setelah mengalami kematian,
konsep orang Ibrani, kematian di situ bukan saja semata berarti mati atau binasa, tapi juga dari kata syakan tadi bisa berarti istirahat atau berbaring, saudara. Ya. Coba ada satu lagi terjemahan yang cukup vulgar supaya kita lebih jelas lagi. Daniel 12. Daniel 12 ayat yang kedua. Daniel 12 ayat yang kedua. Ya, tolong dibaca Daniel 12 ayat yang kedua. Daniel 12 ayat yang kedua. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Perhatikan baik-baik. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah. Tidur di sini juga menggunakan kata Ibrani tadi, syakan. Ya. Tentu ketika kita baca Daniel 12 ayat 2, kata tidur di sini bukan berarti benar-benar tidur dalam debu tanah. Karena tidak mungkin orang bisa tidur di dalam debu tanah. Tidur di atas pasir, tidur di atas debu mungkin masih bisa. Tapi kalau tidur di dalam debu tanah, nggak mungkin bisa. Jadi tidur di sini sebenarnya menurut kata Ibrani syakan tadi, lebih tepat memang diterjemahkan oleh Elai tidur. Padahal kata syakan itu sebenarnya bisa berarti mati kan? Ya. Jadi yang benar ini kalau menurut saya sih mati, saudara. Ya, mati. Tapi ternyata LAI menerjemahkannya menjadi tidur. Kenapa? Karena konsep LAI sudah memahami, saudara, bahwa ya dalam iman orang Judaism, terlebih dalam iman orang Kristen, bahwa mati itu tidak melulu berarti binasa. Ya. Mati dalam konsep PL melalui kata syakan tadi dari 2 ayat yang sudah saya bukakan. Itu bisa berarti berbaring, beristirahat, atau tidur. Itu PL. Gimana PB? Konsisten nggak masih membackup apa pemahaman PL? Semakin tajam dalam PB, saudara. Kalau dalam PB kita lihat etimologinya, kata mati itu menggunakan juga banyak kata Yunani, ada thanatos, ya, ada apotnesko, ada tenesko, ada apolumi. Itu semuanya artinya mati dan binasa. Tapi ada juga satu kata Yunani, ya, yang bukan saja bisa berarti mati, tapi memiliki arti lain yakni tidur, istirahat tadi, saudara. Coba kita buka firman Tuhan. Perkataan Yesus sendiri, Yohanes 11. Ini peristiwa ketika dia membangkitkan sahabatnya, saudara yang dikasihinya, Lazarus, saudara. Yohanes 11 ayat 11 sampai 14, silahkan dibaca. Yohanes 11 ayat 11 sampai 14. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Faktanya Lazarus sudah mati berhari-hari. Ya. Ketika Yesus datang, Lazarus sudah dibalsam, sudah dikain kafan, sudah ditutup kuburannya, ya. Terus Yesus bilang, ya, di ayat yang ke-11 tadi, saudara kita Lazarus telah tertidur. Aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Murid-muridnya berpikir tidurnya tidur biasa. Padahal yang dimasukkan Yesus dari kata ini adalah mati. Lazarus sudah mati, tapi Yesus menggunakan kata yang bisa berarti juga selain mati adalah tidur. Kata apa itu? Kata koimao, saudara. Ya, dari kata tertidur di sini menggunakan kata Yunani koimao. Ya, kata koimao ini kalau kita lihat Perjanjian Baru bukan saja digunakan oleh Yesus yang berarti
mati tapi juga tidur, tapi juga digunakan oleh penulis Paulus, saudara, dalam dua tulisannya. Ya, ada Paulus yang mengatakan, juga ada Lukas yang menyatakannya. Coba kita lihat peristiwa Stefanus, saudara. Kisah 7 ayat 60. Ya. Kisah 7 ayat 60. Coba kita pelajari dulu etimologi dari kata kematian ini, supaya Bapak Ibu punya pemahaman yang benar. Kisah 7 Kisah ayat 60. Para Rasul 7 ayat 60. Ya. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Meninggallah ia menggunakan kata Yunani juga koimao tadi. Oke ya? Di dalam perkataan Yesus di Yohanes 11, koimao itu bisa berarti mati, juga bisa berarti tertidur. Oleh Lukas ketika menulis Kisah 7 ayat 60, Stefanus itu koimao. Koimaunya di sini oleh LAI diterjemahkan dengan kata Indonesia meninggal. Bener nggak? Bener. Tapi ingat, kata koimao tadi juga bisa berarti tertidur. Ya saudara ya. Jadi bisa kita terjemahkan, dan dengan perkataan itu lay downlah dia, berbaringlah Stefanus, tertidurlah Stefanus, beristirahatlah Stefanus. Coba kita buka satu ayat lagi. 1 Korintus 15 ayat 6. Apa kata Paulus tentang kematian ini? Ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Beberapa di antaranya telah meninggal. Dari 500 saksi yang menyaksikan Yesus itu bangkit dari kematian, ya, kata Paulus ketika nulis Korintus 15 ini, beberapa di antaranya telah koimao. Koimao ini oleh LAI diterjemahkan meninggal. Tapi kalau kita tadi konsisten dengan arti kata koimao yang digunakan Yesus di Yohanes 11 tadi, koimao juga bisa berarti beristirahat, berbaring, tidur. Ya. Nah ini yang saya mau katakan, terjemahan King James itu clear banget. Fallen asleep, ya. Tertidur, saudara. Jatuh tertidur, beristirahat. Fallen asleep, saudara. Ya. Nah, dari etimologi PL dan PB, saudara, jadi sebenarnya ingin saya katakan kata tidur di sini yang digunakan oleh PL itu syakan, yang digunakan oleh PB tadi koimao, kata tidur itu kata figuratif, saudara. Jadi dalam iman Kristen saya ingin mengatakan kepada saudara, mengajar saudara, seperti orang tidur, orang yang mati itu bukanlah keadaan yang tetap. Seperti orang tidur itu kan nggak tetap, saudara. Karena ada waktu beberapa menit ke depan, beberapa jam ke depan, yang tidur ini akan bangun lagi. Jadi kata tidur, syakan dan koimao tadi, tidur itu figuratif. Untuk mengajarkan kita sesuai dengan iman yang diajarkan Alkitab kepada kita, bahwa mati itu bukanlah keadaan yang tetap. Mati itu bukan keadaan yang menetap. Kita yang mati itu tidak akan selamanya mati. Seperti orang tidur tidak selamanya tidur. Nah saudara, jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya sudah sampai pada pemikiran ini, kita sekarang ini mestinya sangat yakin, ya, bukan karena dengan iman saja, tapi benar-benar Alkitab yang mengatakan bahwa mati dalam iman Kristen seperti yang Tuhan ajarkan lewat firman Tuhan di Alkitab ini, mati tidak tetap. Mati bukanlah kekekalan, saudara. Haleluya. Kenapa manusia harus mengalami hal yang tidak tetap ini? Itu seringkali ditanyakan oleh mahasiswa kepada saya. Ya.
Kenapa Pak? Kalau manusia itu mati itu tidak tetap, nanti dibangkitkan kembali, masuk dalam kehidupan kekal, ada yang ke surga dan neraka. Kenapa harus skenarionya seperti itu Pak? Kenapa harus melewati fase kematian? Kenapa nggak langsung aja dijorokin ke surga atau ke neraka, kurang lebih begitu. Ya. Apa Allah menetapkan sejak semula agar manusia itu mati Pak? Kenapa manusia harus mati? Itu pertanyaan yang menjadi problematika saudara. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak sampai pada pertanyaan seperti ini kepada diri sendiri. Nah, saya pernah dulu ya, ketika mendalami sampai pada keyakinan bahwa kita akan bangkit dari kematian, nanya sama Tuhan, kalau gue nanti bangkit ngapain gue mati dulu Tuhan? Ya. Kesannya itu kayak sinetron yang benar-benar dramatisir gitu ya. Tuhan tuh penulis skenario yang luar biasa gitu ya, nggak mau alur ceritanya itu naik, jadi kadang-kadang klimaks dijatuhin lagi anti klimaks, naik lagi klimaks, seperti itu Tuhan ya. Nah, kenapa manusia harus mati? Apakah mati itu rencana Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia? Enggak. Mati bukanlah planning awal Tuhan ketika dia menciptakan manusia. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dulu. Kematian itu tidak ada dalam rencananya Tuhan kepada manusia. Tidak ada. Ya. Jadi kematian manusia itu kalau Tuhan tidak rencanakan, terjadinya kenapa Pak? Ya sama-sama kita mundur lagi, kita belajar dari firman Tuhan. Kenapa manusia akhirnya mengalami kematian? Kita buka kitab Kejadian saudara. Pasal kedua, saya akan baca untuk saudara ayat 9. Kejadian pasal 2 ayat 9. Saya akan baca, perhatikan baik-baik. 31 ya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini Tuhan ketika menciptakan Taman Eden, saudara, ya, Tuhan itu menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik, yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia itu sebelum diciptakan Tuhan sudah kondisikan Taman Eden dengan sesuatu yang menjadi makanan manusia. Alkitab katakan berbagai-bagai pohon dari bumi. Jadi berbagai-bagai ini jelas majemuk saudara. Bukan cuma satu makanan manusia. Tidak seperti kambing yang Tuhan ciptakan makan rumput. Manusia tidak. Manusia sebelum diciptakan, Tuhan ciptakan semua dulu pohon-pohon yang berbagai macam itu. Banyak rupanya, beda bentuk buahnya, beda rasa buahnya. Ketika kondisinya sudah siap, Tuhan ciptakan manusia, manusia makanannya itu. Nah Bapak Ibu sampai dulu ke sini nih. Ya. Kalau nggak sampai ke sini, Bapak Ibu nanti nggak akan bisa punya pemahaman seperti yang saya bagikan. Semuanya boleh dimakan, kata Tuhan. Tapi cuma satu yang nggak boleh. Pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Pohon, apa saudara? Kehidupan, ya, dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Itu cuma dua jenis pohon. Satu pohon kehidupan, satu pohon pengetahuan baik dan jahat. Di antara berbagai-bagai pohon yang buahnya baik, kata Tuhan untuk dimakan. Jadi Bapak Ibu harus punya asumsi, punya bayangan, punya imajinasi. Kalau kau di Taman Eden gitu ya, itu Taman Eden semuanya banyak pohon. Semuanya buahnya baik. Cuma dua jenis yang gak boleh dimakan. Buah pohon kehidupan dan juga buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi sebenarnya fair Tuhan ketika menciptakan manusia itu. Kalau Tuhan menciptakan 3 pohon doang, 1 buahnya boleh dimakan, 2 nggak boleh, itu nggak fair Tuhan. Karena lebih memberikan cobaan kepada manusia dengan menempatkan lebih banyak pohon yang nggak boleh dimakan buahnya dibandingkan yang boleh. Tapi Tuhan nggak begitu. Tuhan ciptakan jauh lebih banyak yang boleh dimakan. Dan Alkitab katakan semuanya baik itu. Untuk dimakan buahnya. Cuma 2. Jadi sebenarnya nggak ada kendala manusia tidak bisa hidup di Taman Eden itu.
Tidak ada masalah semestinya manusia tergoda untuk makan buah itu. Kenapa? Pilihan buah yang bisa dimakan banyak, variatif. Saya ya, kalau ke total toko buah itu banyak jenis buah tuh, ya. Tapi pasti saya nggak akan mau makan semuanya. Kenapa? Begitu banyaknya. Paling yang saya beli ya cuma 1-2 jenis buah saja. Nggak semuanya saya beli. Meskipun saya suka semuanya. Nangkep ya? Jadi kalau di total itu semua buahnya bisa kita makan, ada 1-2 yang nggak kita boleh makan. Karena kita dilarang dokter, buahnya itu bisa mengganggu kesehatan kita misalnya, nggak masalah. Kenapa? Bisa milih buah yang lain. Nangkep saudara ya? Jadi kondisi ini yang harus kita pahami. Apa yang terjadi kemudian? Ayat 16, ayat 17-nya. Saya baca Kejadian 2, 16, 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi bukan cuma dilarang, Tuhan sudah kasih nih arahan nih. Jangan lo sentuh, jangan lo makan. Kenapa? Ada reasonnya. Tuhan bilang, kalau kau makan buahnya, kau pasti akan mati. Jadi kalau kita ngomongin beli sirup, beli minuman, itu keterangannya benar-benar lengkap itu. Ya. Kenapa nggak boleh? Sudah dikasih tahu. Kita tuh kadang-kadang ngelawan kalau kita dilarang, tapi kita nggak tahu reasonnya. Ya, si Sean, si Silo terutama itu. Kalau saya larang, Silo jangan begini. Dia selalu nanya, kenapa Pak? Ya, dalam pemahaman dia yang saya larang itu nggak apa-apa dikerjakan. Silo jangan main pisau ya. Kenapa Pak? Dia nggak ngerti. Tapi kalau udah saya jelaskan, jangan main pisau Silo. Sebab kalau kau main pisau itu tajam, nanti bisa nyentuh kulitmu bisa berdarah, kamu bisa nangis, kamu bisa terluka. Wah itu udah jelas banget saudara. Ya. Nah Tuhan juga memberikan arahan dengan jelas. Tapi apa yang terjadi? Udah tahu nggak boleh, kenapa nggak bolehnya? Karena akan mati. Coba kita lihat Kejadian 3, apa yang terjadi? Ayat 4 dan ayat 5-nya. Tiba-tiba Tuhan, maafkan saya, tiba-tiba setan memakai ular, saudara ya. Jadi setan itu bukan ular, ya. Ular itu binatang biasa, ya. Tapi setan bisa memakai ular. Saya selalu berkata banyak dalam khotbah-khotbah saya dalam tema yang lain bahwa roh itu selalu mencari tempat, saudara. Ya. Roh itu tidak mungkin gentayangan, ya. Setan mau menggoda manusia, setan nggak mungkin ngomong sama manusia dalam bentuk roh. Kenapa? Nggak mungkin bisa berkomunikasi dengan manusia yang bentuknya darah dan daging. Jadi medianya harus ada. Ya, lewat apa? Lewat semuanya. Ya, dalam hal ini lewat ular. Pak, apa cuma ular Pak yang bisa dipakai setan? Tidak. Kenapa ular? Ya kebetulan aja ular yang dipakai. Saya juga nggak tahu kenapa nggak babi, kenapa nggak monyet, kenapa nggak jerapah. Ya, saya nggak tahu juga. Ular aja yang dipakai gitu ya. Nah, lewat ular, ya. Apa kata iblis kepada Adam dan Hawa? Ayat 4, ayat 5 kita baca. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wah, Satan ini pintar sekali ya. Dia bilang enggak. Tapi Allah tahu ya kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, kamu akan terbuka. Jadi bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Tadinya manusia bisa bedakan nggak? Nggak bisa. Sebelum jatuh dalam dosa, di matanya manusia semuanya baik, saudara. Manusia tidak bisa membedakan kenapa belum ada dosa sama sekali. Itu makanya paham ini harus kita bawa. Ketika kita nanti ada di surga, itu namanya pikiran negatif, pikiran jahat udah nggak ada. Sama ketika Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa.
Yang dilihat Adam dan Hawa, manusia pertama, yang dirasakan di hatinya oleh manusia pertama itu semuanya baik. Gak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat itu. Ya. Nah setelah makan buah itu, kata setan, ya, kamu bisa seperti Allah. Bisa tahu mana yang baik, mana yang jahat. Dan akhirnya, ya, Alkitab katakan Adam dan Hawa makan buah itu. Tapi saya percaya Hawa makan buah itu karena kalimat yang ada di ayat 4. Karena Tuhan kasih perintahnya begini kan. Jangan kamu makan buahnya, sebab kalau kau makan buahnya kamu akan mati. Kata kamu akan mati ini yang diputar balikan iblis di ayat 4. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Pertanyaan saya, ketika Adam dan Hawa makan buah itu, Adam dan Hawa mati apa tidak? Mati apa tidak? Mati. Matinya mati benar atau gimana? Ini kan problematika, ya. Ini dialektika Alkitab ini harus kita kupas, saudara. Ya, mati seperti apa? Ya, apakah mati dengan konsep yang ada di otak kita ini? Seperti yang saya bilang tadi di etimologi yang di awal tadi. Dari semua kata, baik kata Ibrani di PL maupun kata Yunani di PB, semua kata yang diterjemahkan oleh LAI dengan mati itu memang jauh lebih banyak. Yang berarti binasa itu, benar-benar nafas berhenti. Apakah itu mati yang dikatakan oleh Alkitab dalam kitab Kejadian 2 dan dalam kitab Kejadian pasal 3 ini? Mari sama-sama kita pelajari, saudara. Ya. Kenapa saya bilang khotbah ini indahnya kematian, saya kasih judul. Ya, karena saya ingin Bapak Ibu memahami mati yang dimaksudkan oleh Alkitab itu apa. Dan kenapa sekarang kita nggak perlu lagi takut menghadapi kematian, karena kematian itu indah. Coba kita pelajari lagi. Kejadian 3 ayat 19. Inilah yang terjadi, inilah hukuman Tuhan kepada Adam ketika dia makan buah itu. Tolong dibaca, Bu. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Inilah yang dimaksud dengan kematian yang pertama. Adam dan Hawa itu jelas banget dalam kitab Kejadian dibentuk dari debu tanah. Ya, das itu. Ya. Sebelum dihembuskan nafas hidup oleh Tuhan ke hidungnya Adam, Adam itu belum dikatakan hidup. Jadi gini nih, Bapak Ibu gimana ngebayangin nih? Kita pakai ini ya, apa namanya, bahasa yang dipakai Alkitab ya. Ingat Alkitab ketika berfirman kepada manusia, Tuhan menggunakan bahasa-bahasa yang dipahami oleh manusia. Ya, Alkitab mengatakan dengan tangannya Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Jadi kita pakai aja pola pikir seperti ini. Seolah-olah Tuhan benar-benar punya tangan, benar ya? Tuhan punya tubuh jasmani, dia bisa menjadi tubuh jasmani. Dia ada di Taman Eden, semuanya sudah siap, tapi belum ada manusia. Tuhan ambil debu tanah, Tuhan bentuk. Menjadi makhluk, bentuknya seperti makhluk yang seperti rupa dan gambar dia. Benar ya? Benar ya? Yang saya mau tanya sama saudara, pakai imajinasi jawabnya ya. Ketika sudah berbentuk seperti manusia, seperti kita, ya, sebelum Tuhan hembuskan nafas hidupnya, manusia ini sudah hidup atau belum? Ini juga salah satu yang harus kita dalami, Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika membaca Alkitab, semua makhluk hidup lainnya diciptakan Tuhan lewat firman, maka jadilah itu.
Ya kan? Binatang diciptakan kan kun fayakun. Tuhan berfirman, jadi. Benar ya? Nggak ada Tuhan bilang dibentuk dengan tangannya sendiri. Terlebih kalau Bapak Ibu suka dengan Bu? Pelajaran yang mempelajari tentang proses evolusi dunia inilah. Ya. Kita sepakat hasil penemuan fosil-fosil mengatakan bahwa ada itu binatang-binatang yang besar, dinosaurus. Benar ya? Ya, dikasih nama lah, T-Rex lah apa. Itu filmnya aja Jurassic Park sampai yang kemarin apa? Jurassic World gitu ya. Kita nggak bisa pungkiri itu fakta. Kenapa? Fosilnya ditemukan. Benar ya? Fosil itu bisa dibuktikan lewat uji karbon yang usianya bukan cuma 1000, 2000, 6000, tapi jutaan tahun. Menurut ukuran tahun dunia ini. 1 tahun itu 365 hari. Berdasarkan uji karbon, fosil binatang besar itu diperkirakan usianya jutaan tahun. Dan melihat bentuk fosilnya, ukuran fosil, ukuran gigi, struktur tulang, itu tidak sama seperti binatang-binatang yang masih kita bisa lihat sekarang ini. Benar ya? Terus lewat mungkin teknologi 3D, 4D dan lain sebagainya, tulang-tulang itu pertama disusun, diperkirakan ini tulang apa dirangkai, terus mulai diimajinasikan bentuknya gimana. Dan akhirnya kita punya gambaran sekarang ini, bentuk T-Rex seperti apa, dinosaurus yang lehernya panjang bentuknya seperti apa. Itu bukan fakta, itu imajinasi berdasarkan bentuk fosil yang ditemukan. Dan Bapak Ibu pernah baca enggak? Siapa ya anak Adam ya? Anak Adam siapa? Kain dan Habel. Ya, terus yang ngebunuh Habel siapa? Kain ketika habis ngebunuh Habel, dia ngumpet kan, dipanggil Tuhan kan. Terus apa kata Kain? Apa yang kau lakukan? Itu kan? Terus kenapa kamu bersembunyi dari aku? Benar kan? Terus ketika Kain akhirnya diusir sama Tuhan, apa dia argumentasinya kepada Tuhan? Aku takut Tuhan. Takut sama siapa? Nanti aku dibunuh sama orang-orang. Nah, sekarang saya tanya sama saudara nih, ya, gue tanya ya. Ini sebenarnya tema yang lain nih. Kapan gue mau dalemin nih? Kain takut sama siapa? Bukankah Alkitab ngomong manusia pertama itu Adam dan Hawa, benar ya? Terus punya anak Kain dan Habel, benar ya? Cuma berempat, benar ya? Iya apa iya? Iya. Alkitab yang ngomong 4 ini setelah Habel mati, Kain kabur, baru Adam dan Hawa. Alkitab yang ngomong punya anak-anak lain. Tapi sebelum Habel dibunuh, sebelum Kain kabur, cuma 4 namanya direct jelas banget. Habel mati, dibunuh sama Kain. Orang di dunia ini kalau ngomongin itu cuma 3. Lah, Kain takut sama siapa? Pernah mikir gak ini? Orang-orang yang ditakuti Kain itu siapa? Nah ini nih. Yang saya mau katakan gini saudara. Gak usah jauh-jauh lah. Pithecanthropus erectus aja yang ditemukan di Sangiran itu manusia kera dari Jawa. Kalau gue nggak salah nih ya, benar ya, manusia kera dari Jawa, Pithecanthropus erectus ya. Kalau Homo erectus kan manusia berjalan tegak ya. Yang di Sangiran tuh Pithecanthropus erectus, manusia kera dari Jawa. Kenapa? Bentuknya seperti kera. Ya, tapi bukan kera. Itu berdasarkan uji karbon juga. Umurnya jutaan tahun sebelum sekarang ini. Alkitab tidak pernah menjelaskan secara spesifik, saudara, binatang-binatang apa saja yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan cuma bilang,
muncul, maka berkeriapanlah ikan-ikan di air, burung-burung di udara. Tidak pernah Tuhan sebutkan direct satu persatu. Muncul kalong, perkutut, merpati, tidak. Saya sangat percaya, saya selalu berkatakan saudara, ilmu pengetahuan itu akan menjadi jalan keluar ketika nanti manusia, Tuhan mulai singkapkan rahasia-rahasia akhir zaman. Ya. Saya tidak akan berani membantah bahwa dinosaurus tidak ada. Saya udah siapin materinya kapan saya mau khotbah tentang dinosaurus dan raksasa-raksasa. Ya. Itu real bagi saya. Manusia-manusia, maafkan saya, Pithecanthropus erectus, Homo sapien, itu ada. Adam dan Hawa apakah masuk kelompok Pithecanthropus dan Homo sapien? Bukan. Jadi manusia-manusia purbakala yang bentuknya seperti kera, yang berjalan tegak tapi tidak seperti kera itu ada, saudara. Ya. Maksud saya ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dengan tangannya ini, sebelum dia hembuskan nafas hidup, saya percaya Adam dan Hawa itu sudah hidup kalau ukuran hidupnya itu yang ada di otak kita ini nih. Jalan, loncat, jongkok, tidur, goyang-goyang. Saya yakin sudah. Kenapa? Karena berdasarkan Alkitab, Tuhan cuma berfirman aja, maka makhluk itu hidup. Hidupnya seperti yang ada di otak kita ini nih. Tapi manusia yang disebut Adam itu beda dengan makhluk hidup lainnya, beda dengan Pithecanthropus, Homo sapien lainnya, karena Adam itu bukan saja diciptakan spesial dengan tangannya Tuhan sendiri, tapi dia dihembuskan nafas hidup. Ada ruah hayah, roh Allah yang Tuhan hembuskan dalam diri manusia pertama itu, saudara. Ketika Adam ini manusia ilahi, saya bilang manusia ilahi Adam itu Bapak Ibu. Ini bukan manusia seperti kita. Ini manusia ilahi, kenapa? Dia dihembuskan nafas saya, nafas hidup, Roh Kudus ada dalam dirinya. Sebelum Roh Kudus itu terkontaminasi dengan dosa. Maka manusia yang disebut Adam ini manusia ilahi. Itu kenapa ketika dia dikasih perintah Tuhan, beri nama semua itu. Kuasai, taklukkan dunia ini. Adam bisa mengelolanya dengan baik. Bisa kasih nama. Sekarang kalau Bapak Ibu pakai logika ini saja. Saya kasih tiba-tiba Bapak Ibu 10 anak anjing langsung. Pasti pusing ngasih namanya. Bener nggak? Kalau gue kasih 10 anak anjing, pusing nggak lo? Pusing. Namanya siapa lagi? Apa lagi ya? Ini Adam ya bisa memberi nama semua binatang yang Tuhan ciptakan. Itu artinya dia bukan manusia biasa. Bapak Ibu jangan pernah berpikir ya, jangan pernah berpikir bahwa harimau itu dulu sebelum keluar dari Taman Eden, sebelum masuk jalan dosa itu apa namanya? Biasa-biasa aja gitu. Apa namanya? Makanannya rumput begitu. Saya yakin harimau, binatang buas, orang Tuhan ciptakan kan. Tuhan menciptakan binatang-binatang liar yang ada di hutan, benar nggak? Dalam proses penciptaan manusia, binatang itu kan, Tuhan menciptakan binatang-binatang liar di hutan. Liar Bapak Ibu. Itu untuk membedakan Tuhan menciptakan binatang ternak. Ternak itu apa? Sapi, kambing, domba. Dengan binatang liar. Binatang liar itu apa? Yang tidak ternak. Yang liar. Liar itu apa ya? Seperti asumsi kita liar sekarang ini. Tapi Adam bisa menguasai mereka semuanya. Menghandle semuanya. Nggak ada yang bisa mengalahkan Adam. Manusia ilahi ini. Nah itu saudara. Ya. Tapi Adam ini akhirnya jatuh dalam dosa kan. Terbujuk rayu dengan si setan. Sejak itulah Tuhan katakan, kau akan kembali menjadi debu. Sama seperti makhluk-makhluk Tuhan lainnya
yang diciptakan Tuhan terus mati kembali pada aslinya, asalnya. Adam dan Hawa itu raganya dibuat dari debu. Yang membedakan dia dengan lainnya itu roh. Ya, dalam kitab Kejadian tidak ada kalimat rohmu akan kembali padaku, tapi dalam Pengkhotbah ada kalimat seperti itu. Tuhan cuma berkata bahwa kau akan kembali menjadi debu. Benar ya tadi ya, Kejadian 3:19. Seperti, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kematian yang saya mau katakan berdasarkan di Alkitab, kematian adalah proses manusia setelah jatuh dalam dosa yang akan kembali menjadi debu tanah. Bahwa manusia Adam ini tidak selamanya akan menjadi manusia yang mengalami hidup yang kekal. Sebelum jatuh dalam dosa, Adam itu ilahi, tubuh ilahi. Ada nafas hidup direct dihembuskan Tuhan. Karena nafas hidup itu mestinya debu itu bisa hidup kekal. Tapi karena berdosa, Pengkhotbah katakan manusia akan mengalami kematian. Kenapa? Itu sudah firman-Nya. Kalau kau makan buah itu, kau akan mati. Mati di sini adalah kembali menjadi debu. Nah, saudara, Adam mati karena memilih untuk tidak taat kepada Allah dan buat dosa. Ingat ya, dosa kata Yunaninya hamartia. Apa tuh hamartia? Tidak tepat sasaran. Bukan tidak kena sasaran ya. Tidak tepat sasaran. Kalau Bapak Ibu main panah, ya, kalau Bapak Ibu baru pertama kali, Bapak Ibu bukan tidak tepat sasaran, tapi tidak kena sasaran. Bisa lebih jauh, lebih dekat, atau ke kiri atau ke kanan, nggak kena kotak yang bulat-bulat itu. Ya, tapi dosa itu bukan tidak kena sasaran, tapi tidak tepat sasaran. Ingat ya, sasaran tembak panahan tuh yang merah bulat di tengah-tengah. Jadi Bapak Ibu, itulah dosa. Ketika Bapak Ibu meleset, tidak tepat sasaran merah, meskipun kena sama kotaknya itu, ada di lingkaran luarnya, itu sudah dosa. Dan Adam dosa, tidak tepat sasaran. Semua perintah Tuhan untuk jangan makan buah itu dilanggarnya. Jadi manusia mati karena Adam mewariskan dosa kematian untuk semua keturunannya. Roma 5 ayat 12, coba dibuka. Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12, tolong dibaca. Roma 5 ayat 12, silakan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Adam gara-gara tidak tepat sasaran, tidak melakukan perintah Tuhan dengan sempurna, dia mengalami penggenapan janji Tuhan, mati. Matinya apa? Menjadi debu kembali. Tadinya gak mungkin jadi debu kembali. Kenapa? Dia makhluk ilahi. Tuhan merencanakan Adam itu hidup kekal di Taman Eden, menguasai dunia ini. Itu rencana dia yang indah buat manusia pertama ini. Tapi karena tidak tepat sasaran, tidak pas melakukan firman Tuhan, dia berdosa, dia kembali pada hakikatnya menjadi debu. Nah, karena Adam sudah berdosa kembali kepada debu, maka kutuk itulah yang mengikat kita, saudara. Semua anak cucunya Adam sampai generasi akhir nanti zaman ini, dunia ini, semua manusia seperti Alkitab katakan dalam Ibrani tadi, ditetapkan untuk mati satu kali. Oke? Dan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Pada dasarnya semua manusia sudah jatuh dalam dosa, Roma 3:23, dan upah dosa adalah maut, Roma 6:23. Tapi puji Tuhannya, kenapa saya beri tema khotbah saya indahnya kematian? Bapak Ibu tidak seperti Adam dan juga manusia lainnya yang mati. Kalau manusia lainnya mati dalam dosa,
maka dia akan terus menjadi debu. Puji Tuhannya, yang namanya maut itu, kematian itu, sudah Yesus binasakan. 1 Korintus 15 ayat 26. Tolong dibaca. 1 Korintus 15 ayat 26. 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Baca nanti 1 Korintus 15, itu perikop tentang kebangkitan Yesus dan kebangkitan kita. Musuh terakhir, musuh terbesar dari umat manusia, keturunan Adam itu adalah maut. Dan maut itu sudah dibinasakan oleh Yesus Kristus. Sehingga kita yang tadinya mewarisi kematian menjadi debu selamanya itu, karena percaya sama Yesus, maut sudah dibinasakan oleh Yesus, maka kita tidak akan masuk yang namanya kebinasaan kekal itu. Jadi kematian pertama yang saya mau bagikan kepada saudara adalah menjadi debu, kematian jasmani. Dan melalui karya Yesus, kematian jasmani dalam tanda kutip yang benar kata Alkitab nggak berlaku bagi kita. Saya ulangi ya. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, maka kutuk dosa yang namanya kematian fisik, tanda kutip, seperti yang dipahami banyak orang, tidak berlaku bagi kita. Makanya saya bilang tadi dalam etimologi, dalam iman kita, kematian itu bukan berarti binasa kekal, tapi syakan. Dan tadi, satu lagi kata Yunani apa? Koi mau. Apa artinya? Istirahat. Ya, nanti saya jelaskan. Yang kedua, apa itu kematian kata Alkitab? Kalau kita ngomong di 2 Tesalonika 1 ayat 9, di-compare dengan Roma 6 ayat 16, nanti baca di rumah. Kematian itu keterpisahan dengan Tuhan. Itu benar-benar harafiah loh Bapak Ibu. Adam itu manusia ilahi. Suci adanya tuh Adam tuh sebelum jatuh dalam dosa. Begitu sucinya sampai-sampai Alkitab yang ngomong, dia bisa bercakap-cakap, bercengkerama dengan Tuhan setiap hari sejuk. Berarti Adam itu mengalami Tuhan luar biasa. Merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Kenapa? Dia kudus, dia suci. Dia bisa berinteraksi. Dia bisa dengar Tuhan. Tuhan bisa dengar dia. Tuhan bisa ngomong, iya Tuhan. Ada jawaban seperti itu saudara. Bahkan ketika dia sudah jatuh dalam dosa pun, sebelum dia diusir dari Taman Eden, dia masih bisa mendengar itu. Kenapa? Eden lingkungannya lingkungan suci. Ya. Tapi ketika dia sudah dibuang dari Taman Eden, maka keterpisahan dengan Allah itu menjadi sangat signifikan sampai sekarang ini. Makanya di akhir zaman orang semakin tidak memiliki kepekaan akan Tuhan. Di akhir zaman orang semakin sulit untuk mempercayai adanya Tuhan. Ya, film yang kemarin kita putar di 17 Agustus, Miracle from Heaven. Ya, itu si perempuan yang Kristen awalnya mengalami penderitaan berkali-kali. Itu akhirnya sampai pada titik dia nggak lagi mau doa. Gue nggak bisa doa, kenapa? Anak gue mengalami begini, gue udah doa, gue udah memuji Tuhan, tapi kok Tuhan izinkan? Itu manusia akhir zaman seperti itu. Ya. Keterpisahan dengan Allah semakin signifikan. Tapi puji Tuhannya juga saudara, kematian yang artinya keterpisahan dengan Allah itu sudah dipatahkan kuasanya. Ya, coba dibaca 2 Timotius 1 ayat 10. Saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa kematian itu jangan lagi ditakuti seperti orang-orang yang tidak kenal kematian. 2 Timotius 1 ayat 10, silakan Bu. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut
dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Yesus Kristus dengan Injilnya mematahkan kuasa maut, bukan cuma mematahkan kuasa maut semata, tapi mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa, saudara. Ya, jadi Yesus Kristus sudah mendamaikan kita dengan Allah. Kematiannya di atas kayu salib, darahnya, tubuhnya, bilurnya yang hancur, 2 Korintus 5 ayat 18, itu menjadi pendamai kita dengan Allah. Kebangkitannya Roma 6 ayat 10 itu mengalahkan maut. Gara-gara dosa manusia terpisah sampai zaman Yesus, sehingga manusia nggak punya kepekaan. Bapak Ibu kalau membaca konteks Sitz im Leben perjanjian baru, itu orang-orang bahkan yang di Yahudi di tanah perjanjian itu tidak lagi mengalami mujizat. Jauh benar dari Tuhan. Orang beragama masih ada nggak? Ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada mahkamah agama, Sanhedrin, imam besar. Tapi mereka tidak mengalami mujizat Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena Alkitab mengatakan memang tidak ada mujizat di zaman itu. Ya. Sama sekali Tuhan berdiam, Tuhan kunci mulutnya. Itu makanya kalau kita belajar di teologi ya, itu zaman kegelapan. Ya, zaman intertestamental antara PL dan PB 400 tahun itu masa kegelapan yang dialami oleh orang Yahudi. Kenapa? Sama sekali orang Yahudi tidak mengalami mujizat Tuhan. Kecil, besar, tidak mereka rasakan. Tapi ketika Yesus datang, dia mendamaikan kita dengan Allah lewat karya salibnya. Kebangkitannya mengalahkan maut. Keterpisahan dengan Allah menjadi hanya sekedar sejarah mestinya. Karena Alkitab mengatakan, karena kematiannya kita bisa lagi memanggil Allah dengan sebutan Aba Bapa. Jadi dosa buat manusia terpisah dari Allah. Dosa, kematian menurut Alkitab adalah keterpisahan kita dengan Allah. Tapi lewat Yesus Kristus kita sudah dipulihkan. Keterpisahan dengan Allah itu mestinya hanya sebagai sejarah manusia saja. Itu 2 fakta Alkitab tentang kematian. Pengertian kematian lain itu not biblical. Yang saya pelajari berdasarkan kitab Kejadian, kematian cuma 2 artinya. Yang pertama, manusia yang tadinya direncanakan Tuhan hidup kekal, kembali menjadi debu. Yang kedua, manusia yang tadinya diciptakan Tuhan punya hubungan spesial, bisa kapanpun ngobrol sama Tuhan, punya interaksi intim, mesra dengan Tuhan, menjadi terpisah. Itulah kematian, saudara. Jadi kematian itu sebenarnya bukan semata-mata seperti yang dipahami orang-orang seberang. Kematian itu manusia kembali menjadi debu secara ragawi dan terpisah dengan Allah secara rohani. Tapi 2 pengertian kematian itu sebenarnya sekali lagi saya bilang mestinya tinggal sejarah. Kenapa? Alkitab sudah menyatakan tadi 1 Korintus 15 ayat 26 bahwa maut sudah dibinasakan. Lewat kebangkitan Yesus, lewat karya Yesus di atas kayu salib, bukan saja manusia akan mengalami kebangkitan kembali nanti setelah mengalami debu, tapi juga keterpisahan dengan Allah tidak berlaku lagi. Nggak usah nunggu nanti di surga, sekarang pun Bapak Ibu yang percaya sama Yesus mestinya bisa kembali membangun hubungan yang mesra dengan Tuhan itu. 2 hal ini sudah beres. Menjadi debu selamanya nggak berlaku bagi kita kalau percaya Yesus. Terpisah dengan Bapa selama-lamanya nggak berlaku bagi kita kalau kita percaya penebusan Yesus di atas kayu salib. Itu kenapa Alkitab kita katakan dalam Yesaya 57 ayat 1 sampai 2, ya, kematian itu dibahasakan Yesaya 57 ayat 1-2 itu masuk ke dalam tempat yang damai. Coba dibaca deh. Itu Yesaya ngomong loh. Yesaya ini nabi perjanjian lama. Belum mengerti konsep kebangkitan, belum mengerti konsep penebusan oleh juru selamat Yesus manusia. Coba perhatikan. Yesaya 57 ayat 1 sampai 2. Yesaya 57 ayat 1 sampai 2. Orang benar binasa dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya.
orang-orang saleh tercabut nyawanya, dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh, karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar. Dan ia masuk ke tempat damai, orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Orang yang mati dikatakan ayat 1, Yesaya katakan akan masuk ke tempat yang damai. Pak, kematian, kata nabi besar, Nabi Yesaya, bagi orang beriman itu masuk ke tempat yang damai. Pemazmur katakan, coba satu ayat lagi. 116 ayat 15. Itu kenapa? Karena kematian kita tuh diharapkan Tuhan, Bapak Ibu. Coba ya kita baca ya. Kita jarang berpikir bahwa kematian orang benar itu diharapkan Tuhan. Mazmur 116 ayat 15. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Bapak Ibu kalau baca Mazmur ini, Mazmur 116 ini, Bapak Ibu mestinya kalau bacanya lempeng ya. Itu sama dengan otak saya ini. Bahwa Tuhan itu benar-benar mengharapkan kematian kita. Kenapa? Karena kematian yang Tuhan mau katakan setelah penebusan salib itu menggenapi nubuatan Nabi Yesaya tadi, masuk ke tempat yang damai. Tempat yang damai itu kau gak bisa temukan di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini. Damai yang kau alami sekarang ini, damai yang sangat-sangat kondisional. Kau di gereja bisa mengalami damai, turun ke bawah ke tempat parkir, damainya hilang. Benar tidak? Di rumahmu, di ruang doamu kau bisa damai, keluar kamar lihat laki lo, lihat anak lo, damai bisa hilang. Benar gak Yang? Benar lo, awas lo ngomong itu. Jujur aja, damai yang kita rasakan di bawah kolong langit ini kondisional. Nah Tuhan itu menantikan kita mati sebenarnya. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu bahwa kematian ini membuat kita masuk ke dalam Dia. Bukankah shalom sejati, damai sejati itu ada dalam diri Dia? Nah saudara, itu kenapa saya katakan dalam khotbah saya ini kematian indah. Karena dengan kematian jasmani kita, ketika nafas kita tercabut dari raga ini, maka kita akan masuk dalam kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya, kalau Bapak Ibu ikut khotbah 2 minggu lalu, minggu yang kemarin, itu bukan di bumi ini. Saya bilang di 2 minggu lalu sama minggu kemarin, Bapak Ibu yang berpikiran bahwa hidupmu itu di bawah kolong langit ini saja, Ibu Bapak di gereja manapun kau beribadah, imanmu seperti apapun kau tunjukkan, kau orang bodoh. Karena warga negara kita bukan warga negara dunia tapi surgawi. Pikirkanlah perkara di atas bukan di bawah. Kumpulkanlah harta yang tidak habis dimakan ngengat. Harta yang laku di surga bukan harta yang habis bisa dimakan ngengat dan dibakar oleh api di bumi ini. Tapi ironisnya kalau Bapak Ibu jujur menilai dirimu, menilai orang Kristen di sekitarmu, suamimu kah, istrimu kah, anakmu kah, orang tuamu kah, iparmu kah, mereka semua masih fokusnya hidup di bawah kolong langit ini. Selama Bapak Ibu masih fokus hidup di bawah kolong langit ini, mengejar perkara-perkara duniawi daging ini, maka kematian akan menakutkanmu. Tangkap ya? Kalau lo masih mikirnya duniawi daging, maka selama itu pula, meskipun kau ke gereja, baca Alkitab, punya kehidupan doa yang luar biasa sekalipun, kau akan tetap takut menghadapi kematian. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah benar-benar pikirin perkara di atas, kerjakan, mengumpulkan harta untuk hal-hal perkara di surga,
maka kematian itu indah. Bahkan kau harapkan. Ini diharapkannya bukan karena kita hopeless ya. Ah di dunia susah nih, gue gak dapet jodoh, gue gak bisa punya anak, usaha gue berantakan mulu, bangkrut mulu, udahlah gue mati aja, bukan hopeless begitu. Tapi kematian diharapkan karena kita sudah punya pemahaman bahwa dengan kematian kita akan masuk damai sejahtera itu. Nah kekasih Tuhan. Kematian bagi orang percaya bukannya akhir, tapi awal dari kehidupan yang benar. Maka siapkan diri kita untuk mengalami indahnya kematian. Kematian tuh indah. Jadi ini saran, tolong dipikirkan. Kalau ini nanti terjadi sama saudara, tolong pahami kalau saya berdoa seperti ini. Andai Tuhan izinkan saya diberi umur lebih panjang dibandingkan saudara, ya. Terus saya bisa mendampingi saudara ketika saudara sudah nyaris tak berdaya, ya. Saya ngomong nih ya, Debrosi, Manda, Wal, Pak Yusak, Pak Riko, semuanya di sini. Kalau gue datang nanti, lo udah sekarat nih. Tolong pahami nanti. Kalau gue akan lebih mendoakanmu untuk bereskan masa hidupmu yang berantakan itu. Dan siap untuk menikmati kematian. Ini agak berat nih ya. Gue pengen ngomong ini, gue gak mungkin ngomong ini di hari Minggu. Makanya tapi sedih banget yang datang cuma sedikit ini. Mungkin karena hujan dan lain sebagainya. Saya kepengen nanti ada satu titik. Kalau saya mendoakan saudara dan saya lihat kata dokter sudah angkat tangan, semua orang sudah angkat tangan. Saya gak mau lagi, jangan paksa saya kalau Roh Kudus gak ngomong sama saya untuk doa. Berikan umur panjang Tuhan. Aku patahkan roh maut. Tolong pahami saya nanti. Ketika saya lihat saudara dan roh saya bilang ini emang waktunya gak lama. Untuk lebih menuntun saudara untuk membereskan masa lalumu dan menyiapkan diri menyongsong kematian dengan berdoa supaya Tuhan menjemput secara indah dan kau mengalami kematian. Izinkan juga nanti kalau Tuhan izinkan saya sekarat duluan. Nangkap ya? Jangan gue dibangkit-bangkitin. Gue udah sekarat nih. Dokter udah bilang geleng-geleng, aduh Pak gimana pendeta saya, gembala saya, ini kita dokter udah angkat tangan. Lo jangan doa, pujian penyembahan, kuasamu Tuhan nyata, bangkitin, enggak. Lo kalau udah lihat saya seperti itu, ya, kalau saya masih bisa sadar, ajak ngomong saya, pastor, pendeta, ya ingat gak khotbah lo nih, yuk kita siapin yuk. Kita sampai, kenapa? Kematian tuh indah. Jangan dihalang-halangi, karena belum tentu ketika saya nanti bangkit lagi, atau saudara bangkit lagi, saudara masih semakin jadi orang yang baik, benar gak? Benar gak? Lah kalau kita sudah di rumah ICU, di ruang ICU, kita perjalanannya udah excellent, bagus banget nih, ya udah selesaiin aja. Karena belum tentu ketika kita diizinkan Tuhan mengalami kehidupan, tanda kutip ya, kehidupan tuh orang-orang dunia hidup lagi yang kedua kali, kita bisa mengakhirnya sama seperti yang saat itu kita alami. Nah, sama-sama jadi saudara. Saya kepengen semua kita tuh ketika nanti sadar ya. Ini ya, dengerin ya. Kalau gue percaya nih, orang kalau dekat sama Tuhan tahu dia kapan mau dijemput. Ya. Terus kalau tahu ya, kalau gue datang nih, ya, lu senyum gitu. Pak Pendeta udah gak usah doain gue macem-macem ya. Tuntun aja iman saya gitu. Tuhan udah mau jemput saya. Ya. Saya kepengen tuh kita punya komunitas yang ngadepin kematian tuh kagak takut. Dan makanya puji Tuhan nih belum nih. Makanya saya puji Tuhan Pak Yusak bilang, Pak Seno khotbah tentang kematian yuk. Saya kepengen sebenarnya semuanya denger ini ya. Saya kepengen nanti, kita kan belum ada yang di jemaat kita yang mati ya. 2 tahun gereja ini belum ada yang mati nih, puji Tuhan nih.
Ya puji Tuhan ya. Gue kepengennya tau apa? Nanti kalau Tuhan izinkan ada yang mecahin telur, mati, itu kematian jemaat The Way beda dengan kematian, ibadah kematian dari gereja-gereja lain atau jemaat lain. Gereja lain tuh lagunya yang syahdu-syahdu, yang sedih-sedih, yang bikin orang mewek. Tapi gue pengen tuh kalau jemaat The Way mati, saya duluan atau saudara duluan yang mati ya, lagu pujiannya tuh yang luar biasa gitu. Makanya kan pernah gak saya, dengar gak khotbah saya kemarin tuh? Kalau gue mati, lagunya apa yang tutup peti? Hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita gue pengen begitu. Itu udah gue pesenin tuh. Ya, surat wasiatnya tinggal gue tanda tangan aja. Pokoknya tutup peti jangan bikin lagu sedih, bikin istri gue yang kurus, yang gemuk jadi kurus ya. Bikin dia ketawa, bikin dia senyum. Ya, lo makan kacang ya sampai lupa diri kalau di rumah duka. Nggak usah kasih bunga turut berduka cita. Itu nggak bagus ya. Kalau saya mati gue nggak mau ya. Kalian kirim bunga turut berduka cita, nggak ada. Ya, paling nggak kalimat yang paling bagus ya. Selamat jalan Pak Seno sampai ketemu nanti. Itu. Ya. Pak Yusak ingat ya. Ya. Gereja ini nanti kalau ngirim bunga juga nggak akan begitu, ya. Kalimatnya selamat jalan Pak Yusak sampai ketemu nanti di rumah Bapak. Jangan turut berbela-sungkawa, turut berduka cita, nggak ada. Duka cita nggak ada dalam iman orang Kristen, ya. Kalau perlu selamat jalan Pak Seno, jemput saya segera. Bilang Tuhan jemput. Nah kita ayo sama-sama. Kematian itu indah. Maka bersiaplah. Persiapkan dirimu. Supaya kita bisa benar-benar mengakhiri hidup di dunia ini. Hidup yang sebenarnya bukan di sini. Tapi nanti dalam kekekalan. Sekarang prosesnya. Sekarang waktu yang Tuhan berikan. Kairos yang diberikan Tuhan. Untuk kita mempersiapkan diri. Untuk masuk dalam kekekalan surga atau neraka. Semoga dipahami. Semoga dikerjakan dan kita tidak jadi orang yang takut dengan kematian. Karena kematian itu indah. Tundukkan kepala kita doa.